Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Sultra, seluruh Bapak Ibu Pengelola Keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJPB Sultra, rekan-rekan dari Kanwil DJPB Sultra, PSI Kegiatan, serta Ibu narasumber. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri kegiatan Wakatobi, Workshop Akselerasi Kompetensi Pengelola Keuangan Perbendaharaan Tingkat Instansi, periode triwulan 4 tahun 2025. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan Wakatobi pada hari ini. Izinkan saya Hamdi selaku MC menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada persiapan dan pembukaan sebagaimana yang telah sedang berlangsung. Selanjutnya materi yang akan dimulai pada pukul 9.00 sampai 10.15. Selanjutnya ada diskusi dari pukul 10.15 sampai 10.30. Dan selanjutnya penutup. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, khususnya melalui WA Group, tema materi pada pagi hari ini adalah capaian output ya, dengan narasumbernya adalah Mbak Dinda Ratih dari KPPN Kendari. Dan untuk penyampaian materi dialokasikan waktu sampai pukul 10.15 untuk kemudian kita masuk ke sesi diskusi. Bapak Ibu, kami persilakan juga Bukan, maksudku ada di untuk ruangan, mengisi daftar hadir ya, maksudku ada yang di telah ruangan. tersedia pada tautan Linktree. Iya. Atau yang akan kami sediakan pada kolom chat. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk itu kepada narasumber kita, Mbak Dinda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hamdi ya atas pembukaannya. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Dinda dari KPPN Kendari. Hari ini akan mengisi materi terkait capaian output. Saya izin share materi ya Bapak Ibu. Apakah materinya sudah terlihat? Kak Hamdi? Siap, sudah. Sudah. Di Sip, Izin sudah saya full mulai screen. ya. Oke, izin saya mulai ya Bapak Ibu untuk terkait pelaporan capaian output. Yang pertama, yaitu kita akan mulai dari proyeksi target kinerja Satker. Nah, di sini input target kinerja dilakukan oleh Satker. Maaf. Sepanjang dilakukan setiap triwulan, sepanjang terdapat revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah target RO. Pertama, user pengguna mengisi target output pada menu target kinerja Satker. Ini di inputnya itu di Sakti ya Bapak Ibu ya. Pengisian data target dilakukan dengan menginput target secara langsung pada aplikasi Sakti. Kemudian pengisian dilakukan pada kolom TPCRO, TRVRO. Setelah data target diisi, user pengguna mengklik tombol simpan untuk menyimpan data target output tersebut. Sistem akan melakukan validasi kesesuaian isian target dengan kriteria yang ditetapkan. Yaitu yang pertama, TPCRO atau progres capaian sampai bulan Desember jumlahnya yaitu 100%. Untuk volumenya yaitu sesuai dengan target RO dalam DIPA. Kemudian validasi 2 berupa seluruh RO telah terisi dan validasi 1 telah valid. Apabila isi target output telah lengkap dan sesuai, maka data akan tersimpan. Dalam hal terdapat revisi DIPA yang menyebabkan perubahan jumlah RO dan atau terdapat RO yang mengalami perubahan jumlah target,
user pengguna dapat melakukan penyesuaian target output hanya untuk output yang mengalami perubahan saja. Satker yang mengalami revisi DIPA, sebagaimana yang dimaksud tadi, wajib melakukan input target atas RO yang mengalami perubahan target tersebut. Nah, kira-kira untuk proses input target di Sakti itu seperti itu. Kemudian, nah, periode isi target itu kapan saja? Untuk triwulan 1, pengisian target output itu sampai dengan 30 April 2025. Untuk triwulan 2-nya itu sampai dengan 30 April 2025. Kemudian triwulan 3 itu sampai 14 Juli dan triwulan 4 itu kemarin sampai 14 Oktober. Oke, kemudian ada fitur dispensasi pada perekaman target. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami pada saat ada perubahan revisi, yaitu tidak bisa mengirimkan caput, dikarenakan ada perubahan target, lalu belum diisi. Nah, ini caranya bagaimana? Terdapat revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah RO maupun volume. Nah, kemudian di menu target kinerja itu ada tombol dispensasi. Nah, fitur dispensasi ini akan otomatis aktif apabila terdapat DIPA revisi baru yang mengakibatkan perubahan jumlah RO maupun volume RO. Satker dapat melakukan penyesuaian isi target menggunakan fitur dispensasi. Jadi nanti pada saat pengisi target yang baru, itu dapat klik dispensasi, lalu nanti muncul RO yang berubah itu apa saja, lalu bisa melakukan pengisian sesuai dengan target yang baru. Nah, fitur dispensasi ini akan aktif sejak tanggal DIPA revisi terbit sampai operator melakukan klik tombol kirim. Satker dapat menyesuaikan target proyeksi RO bulan Januari sampai Desember selagi ada perubahan. Nah, kemudian kita lanjut ke realisasi kinerja Satker. Setelah input target, Satker kan wajib untuk mengirimkan realisasi kinerja setiap bulannya ya Bapak Ibu. Kemudian pertama yaitu kita input sakti pastinya, data capaian output. Di input sakti yaitu ada PCRO, RVRO, dan referensi keterangan. Kemudian data itu akan terkonfirmasi di OMSPAN ya, apakah konfirmasi maupun tidak. Nah, jika tidak terkonfirmasi, biasanya itu ada tanda X dan centang ya Bapak Ibu di kolom konfirmasi. Nah, itu nanti yang mengkonfirmasi adalah KPPN. Setelah terkonfirmasi, ada validasi data. Nah, validasi data ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada 8 validasi terkait dengan capaian output. Kemudian yang kedua yaitu ada komponen pengisian data capaian output. Pengisiannya yaitu ada RVRO atau realisasi volume, progres capaian RO, dan keterangan. Nah, capaian keluaran real berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Satker. Ini volumenya. 10 contohnya yaitu ada 10 bangunan, 5 dokumen, 2 pelaturan, dan 1 layanan yang paling sering ya Bapak Ibu. Kemudian kalau progres capaian, yaitu presentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan Satker dalam mencapai suatu output real atau spesifik berupa barang dan jasa. Kemudian keterangan itu informasi tambahan terkait capaian, tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan, tindak lanjut, metode perhitungan, dan atau penjelasan lainnya. Nah, ini ada jadwal open periode reguler tahun 2025. Untuk pengisian realisasi output sendiri, itu biasanya dibuka 5 hari kerja di awal bulan terkait. Itu tanggalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada proses bisnis pelaporan realisasi kinerja Satker. Bagaimana sih cara mengisi realisasi kinerja di Sakti? Yaitu yang pertama, user mengisi data capaian output pada menu realisasi kinerja Satker pada aplikasi Sakti. Setelah data diisi, user mengklik tombol simpan untuk menyimpan data capaian output. Sistem akan melakukan validasi pengisian capaian output tersebut berupa memvalidasi kelengkapan isian PCRO, RVRO, referensi keterangan, dan keterangan untuk setiap RO. Kemudian yang kedua, memvalidasi kesesuaian isian PCRO dan RVRO dengan kriteria yang ditetapkan. Apabila isian capaian output telah sesuai, maka data akan tersimpan. Seluruh data
terisi, user mengklik tombol kirim untuk mengirim target dan capaian output ke tabel staging. Sistem akan melakukan validasi kelengkapan pengisian data target dan capaian output berupa sama seperti tadi yang di atas. Nah, kemudian ada otomasi pengisian data capaian output. Di sini itu apabila PCRO dengan kondisi setiap bulan terisi otomatis secara prorata berdasarkan sisa bulan pelaporan pada saat menggunakan fitur hitung otomatis. Atau volumenya bulan Desember terisi sesuai total target dan bulan sebelumnya semuanya 0. Kemudian referensi keterangan, apabila gap lebih besar dari 20%, akan mengisi referensi 2, yaitu kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban dalam proses. Atau gap-nya kurang dari 20%, yaitu menggunakan referensi 5, belum dilakukan penilaian output. Dan yang terakhir keterangannya yaitu progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui. Nah, kita masuk ke materi validasi data realisasi capaian output pada aplikasi OMSPAN. Di sini, pada saat pelaporan data capaian output, biasanya ada beberapa kendala yang dialami. Itu kita cek dulu alurnya. Dari input sakti, data capaian output yang di-input sama seperti tadi ya, DPCRO, RVRO, referensi keterangan. Kemudian kita masuk ke kertas kerja capaian output. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di OMSPAN Bapak Ibu di menu Monef PA, kemudian ada kertas kerja capaian output. Di sini ada 8 variabel kualitas data tentang validasi data. Itu pilihannya ada data valid dan tidak valid. Dan data tidak valid itu ada konfirmasi satker atau perbaikan data. Nah, jika masih ada terdapat data yang tidak valid, maka IKPA-nya itu tidak akan keluar ya, atau nilainya 0 ya Bapak Ibu. Nah, alur proses validasi data capaian output. Proses validasi data dilakukan dengan menilai kualitas data realisasi capaian output berdasarkan 8 variabel kualitas data yang diterapkan pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan proses validasi data tersebut akan dapat 2 kondisi, yaitu data valid. Proses validasi data capaian output pada aplikasi OMSPAN dilakukan dengan melihat PCRO dan realisasi anggaran secara kumulatif. Nah, jika data tidak valid, itu ada 2 pilihan, yaitu perbaikan data di aplikasi Sakti atau konfirmasi data di aplikasi OMSPAN. Jika perbaikan data, maka satker wajib melakukan perbaikan data di Sakti. Dalam artian itu mengisi ulang capaian yang sudah diisi, diperbaiki sesuai dengan validasi keterangan validasi yang ada di OMSPAN. Kemudian yang kedua, ada konfirmasi data atau konfirmasi satker. Setelah satker melakukan konfirmasi, maka nanti KPPN akan melakukan konfirmasi juga, yaitu menyetujui isian atau menolak isiannya. Selanjutnya yaitu ada kerangka logika penilaian kinerja untuk nilai kinerja capaian RO. Nah, di sini kan akan terdapat 4 kemungkinan status konfirmasi data capaian, yaitu yang pertama, RO terkonfirmasi dan data valid. Ini yang benar ya. Jadi sehingga nilai capaian outputnya akan keluar. Namun apabila RO terkonfirmasi, namun datanya tidak valid, itu nilainya pasti akan 0. Kemudian jika RO tidak terkonfirmasi, namun datanya valid, ini nilainya juga akan 0. Dan yang terakhir, RO tidak terkonfirmasi dan data tidak valid. Ini sudah pasti nilainya pasti 0. Nah, ini ada catatannya Bapak Ibu. Apabila PCRO kumulatif dilaporkan sebesar 0%, maka kinerja komponen capaian RO juga bernilai 0, meskipun targetnya pada bulan tersebut 0. Nah, nanti di sini akan ada perhitungannya. Ini kan biasanya nilai capaian output itu merupakan salah satu penilaian IPA ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nilai capaian RO itu punya bobot 70%. Rasio antara capaian atau realisasi terhadap target. Biasanya satker sering bertanya, kenapa mereka sudah mengisi realisasi capaian, tapi nilainya tidak 100 atau tidak maksimal. Jadi di sini untuk nilai capaian RO dalam IKPA itu
PCRO akan di PCRO per target. Jadi ketika PCRO-nya lebih rendah dari target atau di bawah Bukan, target, tiap 3 nilainya bulan. pasti akan di bawah 100. Dan semakin rendah progres capaian, maka nilainya juga akan semakin rendah. Ini untuk bulan Januari sampai November. Lalu di bulan Desember, yang diperhitungkan adalah volumenya. Karena kita sudah sampai di bulan akhir, jadi volumenya akan diper dengan volume yang pada target DIPA. Jadi ketika volumenya tidak mencapai target, pasti nilainya juga tidak akan 100. Kemudian ada kondisi ketika PCRO sudah 100, maka yang akan diperhitungkan juga volumenya. Nah, lalu apa sih 8 validasi yang menjadi catatan setiap bulannya ketika kita mengirimkan realisasi capaian output? Yang pertama, yaitu PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran. Ini statusnya wajib diperbaiki. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuka OMSPAN, itu ada tulisan wajib diperbaiki dan nilainya pasti 0 karena masih datanya tidak valid ya. Nah, validasi atas variabel ini dilakukan dengan membandingkan data antara realisasi anggaran dengan PCRO. Apabila realisasi anggaran lebih dari 0, namun PCRO-nya 0, maka RO tersebut akan dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi 1. Ini kita bisa lihat contohnya. Jadinya misalnya contoh RO yang BKA ini untuk uraian kegiatan pengawasan, dia itu sudah memiliki realisasi 44%, yaitu dia sudah memiliki 4,1 juta dari pagunya yang 9,3. Namun satuan kerja melaporkan PCRO-nya atau progres capaiannya itu masih 0. Nah, ini wajib diperbaiki karena dianggap sistem ketika sudah ada pengeluaran dana atau anggaran, maka PCRO wajib diisi. Karena tidak mungkin ya, di sini realisasinya sudah 44%, namun progres capaiannya masih 0. Untuk validasi yang kedua, yaitu wajib konfirmasi. Jadi ketika tampilan di OMSPAN-nya itu adalah tulisannya konfirmasi Satker. Di sini, validasi 2 merupakan validasi yang berfungsi sebagai early warning atas data realisasi capaian output yang telah dilaporkan oleh Satker. Apabila terdapat RO yang terkena validasi 2, Satker dan KPPN perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut atas anomali yang terjadi. Validasi atas variabel ini dilakukan dengan membandingkan data antara realisasi anggaran dengan PCRO. Jika PCRO lebih besar dari realisasi anggaran, maka RO tersebut akan dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi 2. Ini kurang lebih sama dengan validasi yang pertama, tapi PCRO-nya itu ada isiannya, namun masih di bawah realisasi. Jadi bisa kita lihat dalam contoh, untuk yang layanan pemantauan ini, realisasinya itu sudah mencapai 32%, namun Satker mengisi progres capaiannya itu masih 0,2%. Ini kan jauh di bawah realisasi, maka Satker perlu melakukan konfirmasi. Konfirmasinya itu diisi seperti contohnya misalnya progresnya itu memang belum berjalan, tapi sudah melakukan pembelian beberapa kelengkapan untuk kegiatan tersebut. Nah, itu bisa dilaporkan saja untuk konfirmasi, lalu akan dikonfirmasi oleh KPPN. Kemudian yang ketiga, contoh isian data capaian output yang kurang tepat adalah membandingkan data antara PCRO dengan RVRO. Apabila PCRO sudah 100%, namun volumenya 0, maka RO tersebut akan dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi 3. Nah, ini nanti pemberitahuannya akan wajib diperbaiki. Ini kemungkinan adalah validasi yang lumayan sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika realisasinya sudah 100%, ini sebagai contoh saja penyuluhan hukum sudah 100% dan targetnya di sini ada 150 orang. Nah, kemudian PCRO-nya juga sudah 100%. Nah, ketika progres capaian sudah 100%, maka volume target di sini sudah harus tercapai, yaitu 150 orang. Tapi di sini dilaporkan yaitu volume targetnya 0, maka datanya tidak valid ya Bapak Ibu. Dan ini wajib diperbaiki, karena ketika progres capaian sudah mencapai 100, maka volume targetnya sudah harus ada isiannya, sesuai target
yang sudah ditetapkan. Nah, untuk validasi yang 4, yaitu PCRO sudah 100%, namun capaian fisiknya tidak mencapai target volume dalam DIPA. Ini juga wajib diperbaiki. Validasi 4 merupakan validasi wajib yang dilakukan perbaikan data. Nah, ini apabila PCRO 100%, namun volumenya di bawah DIPA, maka RO tersebut akan dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi. Ini sama seperti sebelumnya, namun di sini kan PCRO-nya sudah 100 ya. Volume targetnya adalah 20, namun Satker baru mengisi 10. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan, karena walaupun misalnya realisasinya belum mencapai 100, tapi ketika progresnya sudah 100, maka targetnya wajib tercapai. Yaitu ketika targetnya 20, maka di sini isiannya harus 20, tidak boleh di bawah target. Maka ini capaiannya harus dilakukan perbaikan oleh Satker di Sakti. Oke. Kemudian ada contoh isian data capaian output yang kurang tepat yang kelima, yaitu untuk PCRO, untuk RO dukungan manajemen, satu layanan belum dihitung secara proporsional. Jadi, validasi 5 itu apabila terdapat RO yang terkena validasi 5, Satker dan KPPN perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut. Nah, ini pemberitahuannya yaitu konfirmasi Satker ya. Ini tuh apabila terjadi ketika layanan perkantoran itu kan rata-rata dihitungnya secara otomatis. Jadi setiap bulan dilaporkan 8,33%. 8,33% itu dari 100% dibagi 12. Nah, di sini sistem akan menilai apakah perhitungannya proporsional atau tidak. Contohnya, ketika dilaporkannya PCRO-nya 70,50%. Nah, ini bulan September. Pada saat bulan September, maka akan ada perhitungan 8,33 dikali 9, karena sudah 9 bulan ya, yaitu 74,97. Jadi ketika yang dilaporkan tidak seperti ini atau di bawah, maka akan terkena konfirmasi data. Oke. Kemudian untuk validasi yang keenam, yaitu RVRO dalam bentuk pecahan. Ini juga wajib diperbaiki. Jadi untuk volume RO, tidak dimungkinkan untuk diisi secara desimal, maka RO tersebut akan dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi 6. Jadi untuk volume, itu kan bentuknya benda ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mungkin diisi secara desimal. Jadi satuan yang dimungkinkan diisi dalam bentuk desimal itu ada, tapi rata-rata Satker kita itu tidak memiliki satuan tersebut. Rata-rata kita tercapainya yaitu satuan kegiatan, operasi, satuan layanan, ataupun dan lain-lain. Itu tidak dimungkinkan untuk isi desimal. Contohnya, ini adalah 2 kegiatan. Untuk volume itu pilihannya hanya 0, 1, dan 2 ya. Tidak ada kegiatan 1,2 dalam isian capaian RO. Pengisian volume RO maksud saya. Kemudian untuk yang validasi ke-7, yaitu RVRO dengan capaian melebihi target atau volume DIPA. Ini hanya perlu konfirmasi Satker. Jadi validasi atau variabel ini dilakukan dengan membandingkan antara RVRO dengan target volume RO pada DIPA tersebut. Apabila RVRO lebih dari DIPA, maka RO tersebut akan dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi 7. Apabila terdapat RVRO yang dilaporkan melebihi target atau volume pada DIPA, terdapat 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu terdapat kesalahan pelaporan data capaian output. Contohnya, RVRO kumulatif seharusnya 542 meter, namun operator salah menginput pada aplikasi menjadi 5.425 meter. Atas kondisi seperti ini, Satker wajib melakukan perbaikan data atas realisasi capaian output tersebut. Jadi jika salah ngisi, maka wajib diperbaiki. Namun apabila RVRO yang dilaporkan memang melebihi target volume RO pada DIPA, contohnya targetnya adalah sebesar 150 orang, Satker melaporkan volume tersebut sebagai 155 orang.
tapi kenyataannya memang tercapainya sampai 155. Maka kondisi seperti ini, Satker dan KPPN cukup melakukan konfirmasi lebih lanjut di OMSPAN. Nah, masih di validasi ketujuh, ini ada contohnya ya. Untuk targetnya yaitu 270 dokumen, tapi Satker mengisinya sampai 285 dokumen. Contohnya, terdapat kesalahan pengisian. Apabila kesalahan pengisian, maka tinggal diperbaiki aja, disesuaikan oleh targetnya. Namun jika dicapai emang kondisi realnya melebihi dari target, maka perlu dilakukan konfirmasi saja. Kemudian untuk contoh isian data capaian output kurang tepat yang terakhir, yaitu validasi 8. RVRO telah mencapai target, tapi PCRO-nya belum 100%. Nah, ini adalah kasus yang cukup sering terjadi di satker-satker kami, terutama yang di KPPN Kendari, yaitu apabila RVRO telah melebihi atau mencapai target volume RO pada DIPA, namun PCRO-nya belum 100, maka RO tersebut akan dianggap sebagai capaian output anomali dan terkena validasi 8. Dan ini pemberitahuannya yaitu wajib diperbaiki. Contohnya, di sini ada RO kondisi pengawasan dengan targetnya satu kegiatan, kemudian RVRO-nya sudah tercapai nih satu kegiatan, tapi volume capaiannya itu baru dilaporkan 92% atau tidak 100%. Maka ini wajib diperbaiki. Jadi kondisi ini lumayan sering terjadi, terutama untuk RO yang layanan. Biasanya yang targetnya satu layanan. Karena Satker merasa satu layanan sudah tercapai, maka beliau isi satu layanan tersebut. Tapi PCRO-nya sebenarnya yang terjadi adalah volumenya belum tercapai 100%, yaitu masih di 50%, 70, atau berapapun. Nah, untuk kondisi ini, untuk rata-rata yang target capaiannya 1, maka sebaiknya diisi ketika PCRO sudah 100, dan rata-rata PCRO 100 itu ada di akhir tahun. Maka targetnya dapat diisi ketika sudah di bulan 11-12 atau ketika memang PCRO-nya sudah 100. Nah, ini untuk penerapan variabel validasi dalam rangka peningkatan kualitas. Tadi yang 8 ini, seperti ini rekapannya, yaitu untuk validasi 1, itu yang wajib diperbaiki, yaitu ketika PCRO dilaporkan 0, meskipun telah ada realisasi anggaran. Nah, kemudian yang wajib diperbaiki lagi ada PCRO sudah 100%, namun capaian fisik masih 0. Atau yang 4, yaitu PCRO 100%, namun capaian fisik tidak mencapai target. Atau yang ke-6, itu RVRO dalam bentuk pecahan, dan yang ke-8, RVRO telah mencapai target, tetapi PCRO-nya belum 100%. Ini adalah validasi yang wajib diperbaiki oleh Satker setiap pengisian realisasi, yaitu setiap bulannya. Mungkin Bapak Ibu juga sering ya mengalami kejadian tersebut. Dalam kertas kerja ada tulisannya wajib diperbaiki atau konfirmasi Satker. Kalau konfirmasi Satker ini berarti yang biru. PCRO dilaporkan lebih rendah dari formulir realisasi anggaran, atau PCRO-nya tidak proporsional, atau RVRO dengan capaian melebihi target volume DIPA. Ini hanya perlu dilakukan konfirmasi saja. Nah, kemudian bagaimana sih strategi optimalisasi capaian output yang dapat dilakukan oleh Satker? Yang pertama yaitu menetapkan target dan metode perhitungan capaian untuk output setiap RO yang dikelola. Yang kedua, secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian RO, serta memperhatikan graf progres capaian RO dengan penyerapan anggaran. Karena jika gap-nya terlalu tinggi, maka data akan tidak terkonfirmasi. Walaupun itu nanti akan dikonfirmasi oleh KPPN, tapi jika datanya gap-nya tidak terlalu tinggi, maka nilai capaian output akan lebih cepat keluar. Kemudian, ketiga, melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler. Jadi, open period reguler itu kan hanya 5 hari kerja di awal bulan ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya dapat diisi pada awal-awal hari kerja pertama. Jadi ketika nanti ada validasi atau konfirmasi, Satker masih memiliki waktu untuk mengisi pada saat
Jadi tidak perlu mengajukan untuk buka periode tambahan atau sampai nilainya tuh capaian IKPA-nya tidak maksimal karena datanya belum diperbaiki sehingga nilainya masih nol ya. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan koordinasi antara PPK dan PPK dengan pengelola kegiatan dalam melakukan pengawasan, perhitungan, pelaporan data capaian output. Biasanya kan kita yang melakukan pengisian capaian output rata-rata dari Satker adalah dari seksi umum ya atau subbagian umum. Nah, ini mungkin bisa meningkatkan koordinasi dengan seksi-seksi teknis terkait RO teknisnya untuk progresnya itu bagaimana. Jadi yang dilaporkan dapat lebih sesuai. Kemudian Satker dapat melakukan monitoring status data pada aplikasi OnSpan dan memastikan status data telah terkonfirmasi dan datanya valid. Jadi ketika Satker sudah melakukan pengiriman data capaian output pada Sakti, itu tidak selesai sampai di situ ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap harus melakukan monitoring data pada OnSpan agar bisa tahu apakah masih ada yang perlu konfirmasi atau masih perlu ada yang melakukan wajib perbaikan. Karena jika tidak dilakukan konfirmasi dan perbaikan, maka nilai RO tersebut akan nol, yang artinya akan mempengaruhi nilai capaian IKPA Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kalau dari materi itu sudah selesai ya untuk capaian RO ini. Rata-rata karena kita sudah sampai triwulan 4, jadi rata-rata pasti Bapak Ibu sudah mengisi target dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja ya, Kak Hamdi untuk materi ini. Mungkin lebih cepat ya dari alokasi waktunya ya, karena alokasi waktunya masih sampai jam 10 dan ini masih 9.30. Saya kembalikan ke MC, apakah untuk langsung diskusi saja atau Ya, bagaimana? Terima baik, kasih. baik, terima kasih atas materinya, Bu Dinda. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk bisa dua ya, raise hand atau cukup di kolom chat saja. Nah, ini kita sudah ada dua pertanyaannya dari kolom chat. Bisa langsung saya bacakan dulu ya. Jadi dari Pak Zulkifli ini pertanyaannya, jika suatu pekerjaan belum dikerjakan atau belum terrealisasi, bagaimana cara penginputan di isian caput? Apakah tetap mengisi PCRO-nya agar data IKPA tetap ada nilainya? Gitu. Oke, saya langsung jawab saja ya Mas Hamdi ya, untuk yang Baik, pertanyaan pertama ya. Untuk baik, Bapak Zulkifli ini, jika pekerjaannya memang belum dikerjakan atau belum terrealisasi. Jadi ini ada dua kategori ya Bapak Ibu ya. Apabila pekerjaannya memang belum dikerjakan sama sekali, itu pasti tidak akan ada data yang bisa dilaporkan. Tapi kalau misalnya pekerjaannya belum terrealisasi atau belum sampai satu layan atau target ini, eh, kita bisa lihat Bapak Ibu, jadi suatu pekerjaan itu tidak hanya yang mengeluarkan dana saja. Jadi kadang Satker itu mengisi ketika sudah ada realisasi saja. Tapi tidak harus. Ketika realisasinya walaupun belum ada dana yang keluar, tapi kan pasti sudah ada kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya, misalnya kita mau melakukan kegiatan pengawasan, pasti kita sudah membuat tim pengawasannya, kita sudah membuat SK, kita sudah membuat mungkin pengajuan proposal dan lain-lain, itu bisa dianggap sebagai progres capaian Bapak Ibu. Jadi progres capaiannya masih bisa diisi, walaupun belum ada anggaran yang keluar. Jadi kita bisa isi sesuai proporsi yang kita sudah targetkan. Jadi ketika sudah sampai situ kan mungkin sudah 10% dari progres yang akan dilakukan ya. Jadi bisa dilaporkan langsung sebagai progres capaian, walaupun tidak mengeluarkan dana. Seperti itu. Lalu apabila misalnya pekerjaannya belum dikerjakan sama sekali. Jadi untuk capaian output ini, kita tuh mengambil tag last month. Jadi nilai yang diambil adalah nilai di bulan terakhir yang dilaporkan. Jadi Bapak Ibu dapat proporsikan targetnya. Apabila memang bulan itu belum tercapai sama sekali nih, belum dilakukan sama sekali, dilaporkan nol dan nilai capaian IKPA-nya belum maksimal, maka bisa diusahakan untuk bulan selanjutnya sudah melakukan realisasi agar dapat diisi dan nilai yang diambil adalah nilai bulan yang terakhir dilaporkan. Jadi bisa dilakukan perbaikan di bulan berikutnya, untuk apabila pekerjaannya belum dikerjakan sama sekali. Jadi, diharapkan ketika sepanjang tahun itu jangan sampai pekerjaannya tidak dimulai sama sekali ya, sejak pengiriman target pertama kali ya, karena akan sudah mulai dihitung dari awal.
Mungkin gitu Mas Andi untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani dari UPBU Sangyani Bandera. Jadi pertanyaannya, bagaimana pengisian capaian output yang sampai bulan Desember memiliki pagu anggaran yang diblokir sebagian. Misalnya pagu anggaran efektif hanya 20%, sedangkan sisanya 80% masih terblokir, di mana volume di DIPA adalah 2 unit. Gitu. Oke. Untuk anggaran yang terblokir sebagian itu kan nilai IPA-nya masih terhitung ya. Jadi kecuali untuk anggaran yang terblokir seluruhnya, itu nilai capaian IPA-nya tidak akan dihitung. Jadi RO-nya tidak akan dipertimbangkan dalam pengisian capaian IPA. Nah, untuk yang sampai ini, mungkin harus konsultasi ya dengan eselon satunya, apakah anggaran akan dibuka sisanya atau tidak. Namun untuk dilihat dari sisi capaian RO, maka target tersebut tetap harus tercapai 2 unit, walaupun anggarannya itu kurang ya Bapak Ibu. Contohnya, misalnya targetnya itu 2 kegiatan. Misalnya baru tercapai 1 kegiatan, lalu dananya kan masih terblokir ya, jadi tidak bisa digunakan lagi. Jadi bisa menggunakan alternatif lain, contohnya kegiatan dilaksanakan secara online, atau kegiatannya dilakukan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak yang mengakibatkan anggarannya itu tidak cukup. Karena kalau dilihat dari sisi capaian output dan tidak ada perbaikan, tidak ada revisi capaian volume, maka tetap harus dilaporkan 2 unit, yaitu Satker harus menggunakan alternatif lain ya untuk mencapainya. Seperti itu. Baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ibu Ria Triwahyuni, Satker 6940055. Pertanyaannya, bagaimana mengisi PCRO dan RVRO bila pagu masih diblokir namun kegiatan sudah dijalankan? Oke, ini mungkin kebalikannya yang tadi ya, Kebalikannya. kegiatan sudah dijalankan tapi pagunya masih diblokir. Kalau misalnya ini diblokir seluruhnya, maka tidak akan masuk dalam pengisian IPA. Jadi RO-nya tidak perlu diisi, tidak masalah. Tapi nanti ketika sudah dibuka blokirnya, maka bisa akan langsung diisi langsung. Progresnya sudah sampai bulan terkait itu sudah berapa persen. Jadi bisa langsung diisi saja. Ini untuk berlaku untuk yang diblokir seluruhnya ya, untuk kegiatan yang sudah dijalankan. Karena ini walaupun misal diisi pun tidak akan dipertimbangkan di capaian IPA ketika diblokir seluruhnya. Jadi ketika nanti sudah dibuka blokirnya, bisa langsung diisi sampai progresnya. Anggap aja misalnya sampai bulan 11 ini, progresnya kemungkinan pasti udah 90 atau 100%, bisa langsung dilaporkan saja 90 atau 100% pada saat ngisi realisasi. Itu. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada yang resen ya dari Ibu Sagita Sagita dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra. Silakan Ibu di open mic-nya. Terima kasih Mas Hamdi. Mohon izin bertanya Mbak Dinda. Tadi terkait bagaimana ada tadi disebutkan langkah-langkah untuk mencapai mengisi capaian output yang strategis, langkah-langkah strategisnya begitu. Nah, apakah lampiran 3 DIPA juga mempengaruhi pengisian capaian output ini, lampiran 3 DIPA, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan supaya IPA yang kita raih itu nilainya bagus gitu dari segi capaian output, apakah ada juga pengaruhnya dari lampiran 3 DIPA? Karena itu kami agak akhir-akhir ini semua penganggaran dan perencanaan itu kan dari pusat gitu. Jadi kami agak susah untuk menyesuaikan karena sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan di pusat. Yang kedua, apakah proporsi kita mengisi capaian output setiap bulan itu mempengaruhi juga penilaian capaian IPA dari segi perspektif capaian output. Apakah kalau kita mengisi semakin cepat progresnya kita tuntaskan, semakin bagus juga nilai IPA kita atau tidak terpengaruh. Itu aja mungkin Mbak Dinda, makasih. Oke, Ibu. Izin langsung saya jawab aja ya Mas Hamdi ya, Siap. untuk ibunya ya. Oke, untuk yang pertama, apakah ini ya Bu ya, deviasi elemen 3 DIPA ya, apakah mempengaruhi capaian output atau tidak? Kalau mempengaruhi komponen capaian output itu tidak Bu, tapi mempengaruhi IKPA iya. Karena kan komponen IKPA itu ada banyak ya,
ada komponen yang perencanaan sama pelaksanaan, itu salah satunya yang capaian output itu. Jika mempengaruhi nilai IPA, jelas, karena jika deviasinya semakin tinggi, pasti nilai IPA-nya akan semakin rendah. Namun, jika mempengaruhi capaian output itu tidak. Capaian output itu hanya dinilai dari realisasi yang Bapak Ibu isi di Sakti itu. Jadi tidak terpengaruh dari komponen yang lainnya. Jika realisasinya kurang, progres capaiannya pasti nilai IPA-nya akan kurang. Nah, jadi untuk lanjut sekaligus sama yang pertanyaan kedua, itu apakah pengisian progresnya semakin cepat itu semakin baik? Jadi mungkin bukan dinilai dari semakin cepatnya ya, tapi semakin sesuai target itu semakin baik. Jadi ketika targetnya itu 50%, contohnya targetnya 50%, kemudian kita mengisi 51%, itu pasti akan lebih baik daripada kita mengisi 49%. Jadi nilai dari capaian output itu diisi berdasarkan targetnya. Tadi kan seperti yang di tampilan saya kan ada rumusnya ya, PCRO per TPCRO atau targetnya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil ngecek kalau ngisi realisasi itu targetnya sampai bulan itu tuh secara kumulatif itu berapa. Misalnya targetnya tadi 50%. Maka untuk isian yang maksimal agar Satker dapat mendapatkan nilai 100, yaitu harus sesuai target atau di atas target tersebut. Jadi ini mungkin sama sih artinya ya. Berarti prosesnya itu kalau lebih cepat dari target itu lebih baik progresnya, tapi tidak harus. Jadi Satker itu diharapkan dapat mengisi secara proporsional dan pasti sesuai real aslinya. Jadi makanya ini kenapa Satker pada saat awal tahun harus memproporsikan targetnya kira-kira bisa tercapai atau tidak nih setiap bulannya. Jadi untuk nilai yang maksimal, misalnya biar 100, 100, 100, 100 semua, itu maka Satker harus sesuai target atau di atas targetnya yang sudah ditetapkan. Gitu Bu, kira-kira. Ya, Bu Terima Gita? kasih Mbak Dinda. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada dari Bu Apriani. Mungkin bisa open mic dan mungkin dari Satker mana Ibu? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani dari Satker Balai POM di Kendari, Pak. Mau tanya ke Ibu Dinda, Ibu, ini kami kan ada satu akun yaitu CBV, itu kan akun untuk pengadaan gedung. Namun akun tersebut kan sebenarnya diblokir seluruhnya. Namun ketika bulan Januari itu sudah ada realisasi berupa belanja perjalanan dinas terkait dengan pengadaan barang. Jadi kan masuk di 53 CBV-nya tersebut. Nah, sebenarnya akun tersebut diblokir seluruhnya, jadi sebesar 6M itu, namun karena sudah ada realisasi di Januari sebesar 15 juta itu, jadi secara anggaran sudah terrealisasi 15 juta dan sisanya itu sudah diblokir semuanya begitu, dan tidak ada kemungkinan untuk akan dibukakan lagi. Izin Ibu mau bertanya yang terkait hal tersebut, apakah nanti di IKPA itu dia akan dihitung atau tidak ya? Terus kemudian kalau seandainya nanti dia dihitung, jadi kira-kira solusinya untuk kami bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Bu Apriani, mungkin izin saya komunikasikan dulu ya. Apabila anggarannya terblokir, namun sudah ada realisasi ya Bapak Ibu ya. Oh, Ibu Ya betul, di Apriani ya. Januari. Oke, Di mungkin Januari bisa. ya. Oh ya, di Sebelum Januari. ada Tapi, kebijakan efisiensi itu. oh, jadi pada saat awal realisasi itu sebenarnya anggarannya belum terblokir ya pada saat itu ya Bu ya. Tapi untuk selanjutnya dia sudah terblokir seluruhnya. Ya, kebijakan efisiensi kan sekitar bulan Februari kalau tidak salah ya. Mm-mm. Nah, jadi pas Januari itu sudah ada realisasi untuk persiapan pengadaan gedung Mm-mm. tersebut. Namun ketika kebijakan efisiensi di bulan Februari tersebut, anggaran sudah terblokir seluruhnya. Namun kan kami tidak bisa memblok, ya kami untuk realisasi itu kami sisakan itu saja, sisanya sudah diblokir. Jadi setiap bulan itu di pelaporan pasti ada konfirmasi Satker. Jadi saya hanya bisa menjelaskan itu saja selama konfirmasi Satker itu. Gitu. Oke, siap Ibu. Maaf Ibu tidak kedengaran. Maaf. Oh ya,
Nanti mungkin izin saya minta kode satkernya. Oke, nanti mungkin saya izin minta kode satkernya juga ya Bu ya untuk saya cek. Karena jika diblokir, maka harusnya tidak mempengaruhi nilai IPA, diblokir seluruhnya ya. Kalau diblokir seluruhnya tidak mempengaruhi nilai IPA, dan ketika tidak konfirmasi harusnya tidak mempengaruhi nilainya. Namun mungkin nanti saya cek dulu aja di Omspan-nya apakah diblokir seluruhnya atau tidak. Karena jika tidak, berarti tetap harus mengisi capaian targetnya ya, walaupun diblokir sebagian. Jadi mungkin Oh iya, nanti sekarang ya, bisa makanya. bisa minta kontak saya ke Kanwil, nanti mungkin bisa menghubungi saya untuk melaporkan kode satkernya, dan nanti akan saya cek lebih lanjut. Untuk itunya nanti akan saya jawab selanjutnya ketika setelah pengecekan ya Bu ya, karena sepertinya ini perlu dicek dulu apakah benar diblokir seluruhnya atau tidak. Itu. Baik, baik Bu Dinda, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Diani. Baik, selanjutnya ini ada, kita lanjut ke kolom chat lagi ya Mbak Dinda ya. Ini ada dari Satker KPU Kota Kendari. Pertanyaannya, apabila progres capaian RO belum 100%, apakah realisasi volume RO belum bisa diisi? Misalnya, belanja gaji dan tunjangan yang akan 100% dibayar pada bulan Desember. Apabila progres capaian belum 100%, maka volume RO belum bisa diisi. Jadi tergantung capaiannya ya Bapak Ibu. Apabila volumenya, kalau misalnya targetnya adalah berapa orang, tapi misalnya 100%-nya itu targetnya 100 orang, maka sudah bisa diisi pada saat persenan, asal tidak tercapai sampai targetnya, karena belum 100%. Jadi contohnya misalnya progresnya sampai saat ini sudah 90%, maka sesuai proporsi mungkin bisa diisi 90 orang sudah tercapai. Nanti ketika sudah 100% baru diisi 100 orang sudah tercapai. Jadi sebenarnya bisa diisi, kecuali yang targetnya adalah 1. Ketika target volumenya 1, itu maka hanya bisa diisi ketika PCRO-nya sudah 100%. Ketika targetnya bukan 1, 10, 12 atau berapa, itu tuh sudah bisa diisi, asal belum tercapai. Karena ketika dia sudah 12 targetnya, PCRO-nya wajib 100%, maka akan terkena validasi juga. Jadi, selagi diisinya belum mencapai target, itu boleh-boleh saja Bapak Ibu. Karena ketika penilaian, tadi ya sama ya, ketika kondisinya PCRO belum 100, maka volume itu belum diperhitungkan dalam capaian IPA. Yang diperhitungkan adalah progres capaiannya. Volume itu akan diperhitungkan ketika progresnya sudah sampai 100%. Jadi masalah diisi atau tidak itu boleh saja tergantung capaiannya Bapak Ibu sekalian. Kecuali dia sudah diisi 12 full, tapi PCRO-nya belum 100, pasti akan terkena validasi. Bagaimana ketika sudah 12 kegiatan tercapai tapi volumenya belum 100%? Itu kan tidak mungkin ya. Jadi pengisiannya dapat disesuaikan aja. Ketika volumenya 90%, maka mungkin pengisiannya baru 9 kegiatan atau 8 kegiatan. Ketika 100% baru full 12 kegiatan. Gitu mungkin untuk Baik, pertanyaan yang itu. baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Satker Biro SDM Polda Sultra. Pertanyaannya, ketika ada revisi anggaran dan ada perubahan jumlah target dan targetnya ada penurunan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kami ingin melakukan perubahan target dengan melakukan dispensasi, apakah target yang telah diinput di bulan-bulan sebelumnya diubah atau yang diubah adalah bulan-bulan kedepannya saja begitu, Mbak Dinda? Oke. Kalau misalnya targetnya mengalami penurunan, tergantung. Biasanya perubahan target itu ada yang dibuka sepanjang tahun. Jadi nanti kan biasanya pada saat kita mengklik dispensasi, itu akan muncul notifikasi. Tulisannya misalnya RO yang berubah dan data pengisian mulai dari bulan apa. Jika memang bisa pengisian dari bulan awal untuk perubahan targetnya, maka bisa diperbaiki secara keseluruhan jumlahnya biar lebih proporsional di akhir. Tapi
sebenarnya untuk yang sudah tercapai kan agak susah ya kalau penurunan ya, karena biasanya setiap bulannya pasti sudah dilaporkan sesuai targetnya. Jadi tidak perlu diubah yang lama, diubah saja yang baru untuk sesuai dengan target tahunannya. Jadi misalnya mungkin 2 bulan terakhir disesuaikan, apabila dia turun, berarti mungkin bisa dinolkan ya untuk yang bulan selanjutnya karena sudah tercapai pasti kalau mengalami penurunan. Jika belum tercapai, bisa diproporsikan lagi aja bulan-bulan sebelumnya. Karena kan jika targetnya melebihi setiap bulannya volumenya melebihi itu kan tidak masalah, karena hanya perlu konfirmasi Satker saja. Jadi kalau ini mungkin nanti bisa dicek aja, bulan pengisiannya itu dari berapa. Kemudian nanti kalau misalnya sampai bulan akhir, misalnya penurunannya masih kurang ketika diperbaiki, berarti di bulan-bulan sebelumnya bisa dikurangi saja pengisiannya, tergantung dia dibuka atau tidak. Karena ketika dispensasi itu kan, fiturnya otomatis ya, yang dibuka itu sesuai yang mengalami revisi. Kadang ada yang dibuka dari bulan 4, ada bulan 1, atau hanya dibuka ketika bulan 10 saja, gitu. Jadi nanti dicek saja, sesuai jumlahnya. Apabila berkurangnya itu banyak dan sebelumnya sudah tercapai, maka dicek aja ketika dibuka bulan-bulan sebelumnya, maka bisa diproporsikan aja biar jumlahnya sesuai. Karena ketika jumlahnya tidak sesuai dengan target yang baru, maka tidak bisa disimpan dan Satker tidak bisa mengisi realisasi. Mungkin gitu untuk yang pertanyaan dari Biro SDM ya. Baik, terima kasih atas Paham. jawabannya, Mbak Dinda. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya dan berdiskusi terkait caput. Kita tunggu ya. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap mengisi presensi ya Bapak Ibu ya. Karena agar bisa mendapat sertifikat pelatihan Wakatobi itu absensinya harus lengkap Bapak Ibu ya. Dan juga saya ingatkan kembali untuk di hari penutup yaitu hari Jumat besok akan ada post-test. Materi hari keempat. Saya cek dulu ya Bapak ya. Materi hari keempat. Oh, belum ada. Nanti setelah ini ya, setelah kegiatan hari ini ditutup baru di-upload untuk materi hari keempat. Mungkin pertanyaan kami buka sampai pukul 9, pukul 10 ya, Bapak Ibu ya. Izin Kak Hamdi, mungkin jika belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa nambah sedikit materi untuk yang monitoring di data OMSPAN-nya itu Oke, tampilannya bagaimana. Mungkin bisa saya tambahkan baik. sedikit. Silakan Mbak Dinda. Oke.
Ini sedikit tambahan saja Bapak Ibu untuk yang monitoring capaian output di OMSPAN ya. Saat ini kan capaian output itu masih di OMSPAN untuk materi untuk yang monitoringnya. Kemudian kita bisa buka di menu OMSPAN, kemudian kita klik dulu yang tanda titik 9 untuk pilih yang Monef PA. Kemudian kita bisa pilih konfirmasi capaian output. Kemudian ini contohnya untuk yang monitoring datanya dulu ya, yaitu ada menu monitoring kiriman data sakti. Nah, ini kita bisa cek apakah kita sudah ngirim atau belum. Tanggal kirim saktinya berapa, tanggal postingnya, kemudian ini kirim yang keberapa. Kemudian ini kertas kerjanya. Kalau tadi kan kita lihat di sini ada menu yang kertas kerja KCO. Nah, ini ketika kita klik itu tampilannya seperti ini ya, kertas kerjanya. Ketika masuk data 100% berarti Satker sudah mengirim. Kemudian ini kita bisa cek apakah datanya itu sudah terkonfirmasi atau tidak sesuai jumlah RO Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang terkonfirmasi berapa, yang tidak terkonfirmasi berapa, yang valid dan yang tidak valid. Itu bisa dicek semua. Kemudian Bapak Ibu bisa klik detail untuk bisa melihat RO mana yang valid dan tidak, atau mana yang terkonfirmasi dan tidak. Nah, ketika kita klik detail, maka akan muncul seperti ini. Daftar RO Bapak Ibu sekalian, kemudian ini kolom terkonfirmasi atau tidak. Jika tandanya centang, berarti RO-nya terkonfirmasi. Jika tandanya X, maka tidak terkonfirmasi. Kemudian ini ada kolom validasi. Tadi seperti yang sudah dicek ya, sudah saya jelaskan ya maksudnya, yaitu ada validasi 1-8. Ini ada keterangannya ya di sini ya, ada terkena validasi 8. Sebaiknya Mbak jalan, Bu. Terkena validasi 8, yaitu RVRO-nya sudah mencapai target namun PCRO belum 100%. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan validasi 8. Kita bisa lihat di sini ya, karena ini di sini PCRO-nya yang dilaporkan masih 66,67%. Sedangkan volume targetnya ini sudah tercapai 3 dari 3 lembaga ini. Maka akan terkena validasi 8 dan ini statusnya wajib diperbaiki. Nah, untuk yang contoh RO yang di bawah ini, yaitu dia terkena validasi 5. RVRO kurang dari tidak proporsional atau kurang dari 8,33 sesuai jumlah yang telah dilaporkan. Ini hanya Maaf perlu Mbak Dinda, konfirmasi. kayaknya layarnya belum bergerak. Layarnya masih di yang monitoring status kan ya, Pak? Iya. Oh iya, Oh iya. ke situ ya. Ini kan di RO yang 9073 yang satu layanan ini, kan dia ada konfirmasi Satker ya di action-nya. Oke. Nah, ini tuh terkena validasi 5. Jadi ini Satker perlu Masih di melakukan slide 55, Bu. konfirmasi 52, Bu. saja. Jadi diklik Siap. saja yang tombol konfirmasi Satker, lalu diisi sesuai keterangannya, nanti akan dilakukan konfirmasi oleh KPPN. Nah, ini untuk yang konfirmasi Satker. Jadi ketika ada konfirmasi Satker, Nah, maka ini Satker masih perlu slide 52. Masih sudah slide berubah. belum. Coba di Ya. unshare lagi. Masih di slide 52. Iya. Tunggu ya.
Maaf ya Bapak Ibu ya, kan ada kendala di device narasumber ya. Mohon ditunggu sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ada error di Teams-nya narasumber. Siap. Oke. Halo, izin Kak, sudah terdengar suaranya? Siap, sudah terdengar. Ya, maaf ya, tadi ada gangguan, jadi Teams-nya tidak bisa bergerak tadi, terus ternyata pas live tidak bisa join lagi, jadi baru join. Oke, Dan baik. ini sepertinya masih agak sedikit susah ya untuk on cam karena gangguan. Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian atas kendalanya. Jadi izin saya menjelaskan langsung, ini materinya sudah di-share oleh Kak Hamdi ya? Ya. Oke, mungkin bisa di slideshow Mas, materinya agar lebih terlihat. Bisa on cam ya, Jen? Kenapa ya? Halo, Kak Hamdi, sudah bisa di slideshow tampilannya?
Oke. Izin Bapak Ibu, tampilannya sudah terlihat ya di depan ya? Mungkin izin konfirmasinya suaranya, apakah sudah terlihat atau belum layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Oke, Sudah. terima kasih ya. Mohon maaf atas gangguannya. Saya lanjutkan ya tadi ya untuk yang konfirmasi data. Jadi sebelumnya tadi tampilannya seperti ini ya untuk konfirmasi datanya. Apabila kita klik detail dari konfirmasi kertas kerja KCO, itu tampilannya akan seperti ini, yaitu akan muncul validasi, wajib diperbaiki, atau konfirmasi Satker. Nah, jika konfirmasi Satker, contohnya yang seperti ini, kan ada validasi 5 ya, RVRO-nya tidak sesuai dengan bulan yang telah dilaporkan, atau tidak proporsional. Nah, ini Satker cuma perlu klik yang tombol konfirmasi Satker, lalu akan muncul halaman seperti ini, konfirmasi. Di sini Satker perlu menuliskan konfirmasinya, yaitu misalnya data capaian RO yang dilaporkan telah sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Lalu tinggal klik kirim. Nah, ketika sudah ini nanti action-nya akan berubah menjadi konfirmasi KPPN. Dan ini KPPN akan mengecek konfirmasi Satker, kemudian KPPN dapat menyetujui atau menolak konfirmasi tersebut. Oke, nah ini kemudian untuk yang monitoring data validasi ketika wajib diperbaiki. Nah, ketika wajib diperbaiki, layar akan menampilkan daftar RO yang tidak valid. Ini di menu yang Bapak Ibu bisa ngecek juga untuk monitoring datanya yang validasi capaian output ini. Kemudian nanti akan muncul daftarnya. Yang tidak valid itu Satker siapa saja. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya mau ngecek IKPA-nya Bapak Ibu sekalian nilainya? Ada di menu IKPA, masukkan bulannya, kemudian dikirim. Ya, nanti akan muncul ya, ini nilai yang capaian output-nya. Capaian output-nya berapa persen, dan ini akan mempengaruhi nilai IKPA yang terakhir ya. Ketika diklik nilai capaian output-nya, maka akan muncul detailnya dari periode 1 sampai periode berlangsung, yaitu periode 9 contohnya kalau di sini ya. Kemudian Bapak Ibu dapat mengklik tombol detail di sini untuk melihat kenapa sih nilainya kok nggak 100 tapi 68. Nah, di sini bisa ngecek aja. Nah, di sini akan muncul nilai-nilainya. Di sini kan nilainya ada yang 100 dan ada yang 0. Nah, ini karena status validasinya itu masih tidak valid ya. Ketika tidak valid, maka nilainya pasti akan 0. Nah, ini kan ada validasi 8. Ketika validasi 8 itu wajib diperbaiki. Jadi, Satker perlu memperbaiki nilainya, baru nanti nilai di sini akan muncul. Lalu kenapa yang di bawah ini nilainya cuma 13? Itu karena kemungkinan ini padahal konfirmasi dan datanya valid. Lalu kenapa nilainya tidak 100? Karena ini targetnya, target PCRO-nya itu 83%, tapi progres yang diisi baru 11%. Jadi ketika dinilai itu akan 11/83, yaitu hasilnya hanya 13% saja. Nilainya 13. Jadi kalau misalnya nilainya mau maksimal, maka Satker harus mengisi progres capaiannya mendekati 83 atau sama dengan 83 atau lebih dari 83. Seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit tambahan materi untuk yang di OMSPAN-nya. Apabila ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung ditanyakan saja Bapak Ibu. Untuk metode pengisian atau tentang validasi lagi, atau ada yang lain-lain, mungkin bisa ditanyakan saja. Terutama ini kan karena sudah memasuki bulan November ya, maka pengisiannya sudah tinggal 2 bulan lagi untuk yang November dan Desember nanti. Apabila masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Bisa melalui chat-nya atau langsung raise hand saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan pengisian daftar hadir ya. Mohon untuk Bapak Ibu memastikan kembali sudah mengisi daftar hadir. Untuk pertanyaan
bisa disampaikan melalui kolom chat juga jika mungkin Bapak Ibu ada kendala di device dalam kaitan audionya. Terkait dengan capaian output ini izin menambahkan kalau di Kanwil khususnya karena memang dari poin penilaian IPA, mohon maaf Bapak, ada yang bertanya monggo Bapak, kalau memang ada yang bertanya bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Mungkin jika masih belum ada, izin menambahkan lagi Bapak Ibu. Kiranya dapat menjadi perhatian ya Bapak Ibu, karena memang proporsi nilainya pada IPA cukup besar di angka 25% ya dari penilaian IPA. Kemudian karena memang sistemnya self assessment, harapan kami terkait dengan pengisian cap bisa lebih maksimal lagi. Untuk Mbak Dinda sendiri bagaimana Mbak Dinda? Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Ya, mungkin ini di kolom chat ada satu yang belum terjawab ya Pak, izin saya jawab sekalian ya Pak ya. Oh silakan mau Mbak. Oke, Silakan Mbak. Oh ya, ketika ada kenaikan volume target capaian di akhir tahun akibat relaksasi buka blokir, karena sebelum relaksasi capaian output sudah diisi 100%, karena RO sudah mencapai target, namun karena ada buka blokir, targetnya dinaikkan, sehingga kami harus mengisi kembali realisasi RVRO-nya di bulan selanjutnya. Nah, jika ada kenaikan seperti ini, apabila di bulan yang berjalan itu sudah sampai 100% PCRO-nya, maka mungkin bisa dilakukan perbaikan pengisian saja Bapak Ibu. Karena ketika RVRO-nya, PCRO-nya sudah 100%, maka volumenya harus sesuai target. Jadi mungkin yang bulan berjalan itu kan pasti kita mengisi ya, yang bulan ini. Kita isi sampai 100%. Nah, itu mungkin bisa dilakukan perbaikan saja, jangan diisi sampai 100% dahulu, agar RVRO-nya masih bisa di bawah target. Nah, ketika RVRO-nya nanti, ketika bulan November atau Desember sudah sesuai target yang baru, sudah sesuai yang kenaikan, baru capaian RO-nya bisa diisi 100%. Gitu saja. Karena ketika hanya mengisi RVRO-nya saja untuk bulan selanjutnya, berarti kan posisinya PCRO-nya sudah 100 ya. Itu akan terkena validasi wajib perbaikan setiap bulannya, karena RVRO-nya pasti belum mencapai target DIPA-nya. Jadi mungkin kalau misalnya bulan berjalan ini kan masih di tanggal 20, masih bisa open periode jika mengajukan ke KPPN. Itu bisa dilakukan perbaikan untuk yang realisasinya. Jadi jangan diisi untuk sampai 100% dahulu, agar ada waktu untuk mengisi volume RO-nya sampai sesuai target nanti di bulan Desember akhir tahun. Mungkin gitu Pak, untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Isti Ari. Siap. Monggo Bapak Ibu jika memang masih ada yang mau ditanyakan, karena untuk waktu memang masih cukup jika Bapak Ibu hendak mengajukan pertanyaan. Atau mungkin kalau memang tidak ada, terakhir mungkin Mbak Dinda, terkait dengan capaian output berarti semua materi tadi sudah nih? Ya, untuk semua materinya sudah disampaikan. Mungkin sedikit himbauan aja untuk Satker, karena ini sudah tinggal 2 bulan lagi untuk pengisian capaian output, dapat diperhatikan untuk targetnya setiap RO apakah sudah tercapai atau belum, kemudian pengisiannya dipastikan untuk tinggal 2 bulan lagi, dipastikan dapat 100% dan targetnya sudah sampai sesuai volume yang pada ada DIPA. Kemudian untuk Satker yang masih terdapat blokir, nanti dicek saja apakah itu blokir sebagian atau blokir seluruhnya. Jika blokir sebagian, maka tetap wajib harus mengisi capaian output sampai akhir selagi masih ada DIPA-nya ya. Mungkin bisa dimaksimalkan untuk realisasinya agar bisa sampai 100% juga untuk realisasi dan untuk capaian output-nya. Mungkin itu saja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Dinda.
Baik Bapak Ibu, mungkin jika memang Bapak Ibu untuk pertanyaan sudah dicukupkan, atau mungkin ketika dalam pelaksanaan tugas ada yang mau ditanyakan, monggo bisa menghubungi dari rekan-rekan di KPPN mitra masing-masing ya. Terakhir, terkait dengan kegiatan hari ini, mengingatkan kembali untuk pengisian absensi Bapak Ibu akan kami buka sampai dengan pukul 11. Untuk besok, materi akan disampaikan dari kami di Kanwil Perben, yaitu terkait dengan hibah. Kemudian atas materi dimaksud, sesudah materi nanti akan ada juga post-test. Post-test menjadi salah satu komponen dalam penerbitan sertifikat dari kegiatan Wakatobi di triwulan 4 kali ini. Jadi harapan kami Bapak Ibu untuk besok acara akan kami buka di jam yang sama mulai pukul 9. Untuk link tim akan kami buka mulai pukul 8.30. Kemudian akan ada pemaparan materi hibah dan terakhir diisi dengan post-test. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan kita pada hari ini, materi kegiatan hari ini terkait dengan capaian output dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dimudahkan dalam pelaksanaan tugas dan diberikan kelancaran khususnya di akhir tahun anggaran 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Dinda selaku pemateri narasumber pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Andi dan Mbak Siap, Linda. sama-sama. Siap, Terima sama-sama Ibu. kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, sama-sama. Siap, Terima sama-sama, kasih, Pak. Mas Pandu. Siap, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih, Mas Pom. Thank you. Terima kasih.
Betul.